Siapa aja sih sosok yang bakalan hadir dan gak terduga di 2023 ini? Dan bawa apa aja mereka gitu kan? Bawa kebaikan kah gitu kan? Atau bawa apa aja ya teman-teman ya? Selain kebaikan bawa bingkisan gitu kayak ya. Nah, di readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai siapa sih sosok yang gak terduga yang bakalan hadir di 2023 ini teman-teman ya. Kita bakalan baca di general reading, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan seneng, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya apa outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif. Dan kali ini kita nggak akan bagi jadi 3 cerita ya teman-teman ya, tapi kita akan bagi jadi 12 per bulan Januari sampai Desember ya 2023 ini. Oke, teman-teman, kita menuju ke teman-teman Pisces, right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful one for you. Alright, kita baca buat teman-teman private, buat teman-teman yang mau private reading gitu ya. Buat teman-teman yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku ya teman-teman ya, ada di description. Kalau bingung kalian boleh email ya. Oke, kita menuju ke teman-teman Pisces di bulan Januari 2023 ini. Siapa sih sosok yang bakalan hadir, ciri-cirinya kayak gimana? Orangnya ya nyentrik banget, eksentrik, jadi lain gitu ya daripada yang lain ya, nyentrik. Orang yang rela berkorban banget ya, apalagi kalau buat orang yang dia sayang ya teman-teman. Punya kesadaran spiritual yang bagus, tapi ya intuisinya sebenarnya juga cukup bagus sih teman-teman, tapi dia seringkali yang namanya terjebak dengan ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri. Dan ini tipikal orang yang menyukai hal-hal yang berkaitan dengan mistis teman-teman. Ya, finansialnya dia juga oke. Ya, oke. Kita tunggu. Kita baca alasannya dia. Kok udahan aja gitu. Ya, kita lihat untuk alasannya dia ya. Alasannya dia hadir di bulan Januari ini untuk meredakan emosi perasaan ya yang berkecamuk karena ada konflik-konflik yang luar biasa, lalu juga ada ketakutan ya di hidupnya dia ya, seperti itu. Bisa jadi hidupnya dia atau hidupnya kamu. Coba kita lihat ya. Kita bakalan lihat ya untuk kamunya sendiri, untuk kalian gitu kan. Apa sih yang mesti oke. Belajar untuk jauh lebih jujur ya. Dari alam semesta ini menghendaki kalian belajar untuk jauh lebih jujur, lebih apa adanya gitu kan. Lebih apa adanya itu akan membuat apa sih jauh lebih bebas pastinya teman-teman. Nggak kebeban sama apa sih ya, konflik-konflik dalam diri ini nanti yang menyebabkan emosi pikiran jadi berantakan. Jangan ya. Oke, teman-teman. Sibuk dengan emosi atau ilusi-ilusi yang ada di pikiran juga, apalagi yang jauh dari kenyataan ya teman-teman ya. Ini bakalan membuat kita juga jadi nggak happy kan pastinya ya. Oke, kita lihat di yang kedua ya teman-teman ya. Yang kedua kita lihat seperti apakah ya. Oke, kita lihat seperti apakah yang datang di bulan Februari ini ya. Ini orangnya kayak gini nih. Pinter ya, pinter, smart, terus habis gitu juga suka traveling ya teman-teman ya. Lalu orang yang wawasannya cukup luas, mau belajar, dan dia tuh cukup beruntung ya di hal-hal yang berkaitan dengan apa sih pengembangan diri gitu. Jadi kayak pembelajaran gitu, terus pekerjaan ya, seperti ini. Stabil orangnya, stabil. Yang jelas smart sih ya, pinter, wawasannya cukup luas. Diajak ngomong enak kalau yang kayak begini ya, nyambung. Oke, kita lihat teman-teman. Kita lihat untuk alasannya dia datang apa sih. Ya memang ini adalah hal yang diharapkan gitu kan, baik dari kamu ataupun dari dia ya, seperti itu, untuk menikmati momen bersama. Alam semesta ini ya menghendaki kalian belajar apa sih. Tapi ada kepergian juga ya teman-teman ya. Belajar untuk mengendalikan emosi dan perasaan, mengendalikan pikiran juga ya karena ada banyak konflik-konflik yang mungkin terjadi ya, seperti ini. Oke. Ini buat Februari ya teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke Maret ya. Maret kita lihat siapakah gimanakah gitu kan ya, ciri-ciri orangnya yang bakalan hadir di Maret ya.
orangnya nekat banget ya. Jadi kalau misalkan ada apa dan kayak gimana ya, dia tuh akan berusaha banget ya namanya melakukan segala hal untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Seperti ini, nekat ya, berani tapi nekat, kebablasan teman-teman dia. Ya, seperti itu. Terus habis gitu juga nih tipikal orang pekerja keras ya teman-teman, dan tegas. Jadi kalau emang udah punya mau ya dia bakalan gitu banget lah ya. Nah, alasannya ketemu sama kamu apa? Alasannya ya ketemu sama kamu di bulan ini apa sih? Wah, sekali lagi nih, emosi, perasaan, tentang pikiran-pikiran ya. Seperti itu. Jadi kepikiran sendiri ya, bingung sendiri, dan akhirnya harus jumpa kayak gitu ya. Kita lihat alam semesta ya berkehendak apa, belajar apa ya, tentang melihat dari sudut pandang yang luas teman-teman ya. Masa depan kita nggak akan ada yang pernah tahu ya kan. Mau pekerjaan yang sekarang ini apakah akan kita masih kerjakan di tahun depan juga kita nggak ngerti ya. Mau pasangan kita yang sekarang ini besoknya akan tetap setia ataupun nggak setia juga kita nggak akan ngerti gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik aja pada saat ini ya. Jadi nggak perlu yang namanya over traveling dengan pemikiran 5 tahun ke depan akan seperti apa. Yang deket-deket aja deh hari ini dulu gitu kan. Alright, kita menuju ke April ya. April, siapa sih yang mau datang ya di 2023 April ini buat kamu teman-teman. Kita lihat April. Pintar, smart, suka traveling, lalu juga berwawasan luas teman-teman ya, dan cukup beruntung dengan hal-hal yang bersifat pekerjaan, karir ya, pendidikan ya, cukup beruntung banget. Alasan kehadirannya dia penantian, banyak kecemasan juga ya. Ini kayak berhubungan tapi banyak cemasnya gitu nggak sih teman-teman ya. Memang udah dinanti sih, seseorang menanti ya. Alam semesta ini menginginkan kalian berdua ini belajar apa? Belajar mengenai ketulusan, komitmen, menjalani satu hubungan dengan komitmen ya, seperti itu. Oke, kalau udah komit ya udah komit gitu loh, jangan kemana-mana, pikirannya udah di situ-situ aja, nggak usah over traveling kemana-mana ya, menghendakinya begitu. Mei ya, kita lihat di Mei ini siapa sih yang bakalan hadir di 2023 ya. Mei 2023, kita lihat siapa, ciri-cirinya kayak gimana. Expression. Nih orangnya susah banget ya namanya mengungkapkan apa yang dia rasakan. Semuanya dipendam sendiri, semuanya mau diselesain sendiri gitu kan. Susah banget berbagi beban dengan orang lain ya teman-teman ya. Seringkali susah jadi dirinya dia sendiri karena dia kudu kuat gitu kan ya, kalau misalkan sama orang yang dia sayangi atau orang lain. Jadi dia nggak akan mengizinkan orang lain tuh tahu dia tuh sedih atau hancur remuk gitu, enggak ya, dia bakalan yang kayak hahaha hihi aja gitu. Pelindung yang baik, feminim, perasa, lembut banget perasaannya, berwibawa, iya, misterius banget ya. Lalu juga sederhana banget teman-teman ya. Ini bukan orang yang kayak glamor gitu ya, enggak sih ya. Ini orang yang benar-benar sederhana banget ya. Pendiam banget. Tapi bisa juga cerewet sih kalau misalkan dia pas dapat orang yang tepat ya buat ngomong, dia bisa cerewet banget teman-teman ya, kayak gitu. Terus kita lihat alasannya ya, alasannya seperti apa. Alasannya dia datang karena apa? Karena ada banyak hal sih. Yang pertama adalah masalah pekerjaan, masalah apa yang memang dia ingin lakukan ya, sesuatu yang ingin dia lakukan, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan atau relationship ya. Perbedaan pandangan, perbedaan tujuan ya. Lalu juga ada pihak-pihak eksternal juga nih teman-teman yang ikut campur ya, ikut andil ya dalam cerita ini. Alasannya datang karena itu. Nah, kita lihat alam semesta menghendaki kalian belajar apa. Yang pertama adalah mengungkapkan apa yang memang dirasakan ya. Kalau dipendam sendiri nggak akan jadi apa-apa. Dan juga menghargai yang namanya perbedaan. Nggak bisa namanya kita paksakan perbedaan itu untuk menjadi satu atau menjadi sama ya dengan kita, itu nggak bisa teman-teman ya. Ada kalanya memang menghargai perbedaan adalah cara yang terbaik. Menerima perbedaan adalah cara yang terbaik. Karena kalau disatukan juga nggak akan bisa. Namanya aja beda ya. Namanya beda, orangnya juga beda, pemahamannya juga pasti beda, ya lainnya juga pasti beda gitu ya. Oke, ini selanjutnya kita bakalan Mei udah ya, Juni ya sekarang ya. Kita bakalan lihat di Juni ini siapa sih yang bakalan hadir di bulan Juni ini teman-teman ya. Sosok atau ciri-cirinya seperti apa. Juni kita lihat. Orang yang dicintai, ya menarik banget ini orangnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan
Banyak sih orang yang kayak nyantol gitu ya sama dia karena memang menarik, unik ya, menarik ya, jadi memang ganteng cantik yang kayak gitu-gitu loh teman-teman ya. Memang tahu banget ya namanya menghargai orang, tahu banget ya namanya membuat orang itu merasa disayangi, merasa dicintai gitu ya. Tahu lah caranya membuat orang itu berasa itu seperti apa. Penampilannya juga oke ya teman-teman, menarik. Ini dia yang mungkin juga menyebabkan orang nengok gitu ya kalau ngelihat dia in first sight, first impression gitu kan, bener-bener wow gitu. Karena pakai apapun tuh dia kelihatan cocok gitu ya. Seperti ini, tapi dia nggak bisa yang namanya LDR nih teman-teman. Ini orang yang benar-benar membutuhkan perhatian secara nyata gitu ya. Kita lihat alasan dia hadir ya, alasan dia hadir di bulan ini apa sih, kita lihat. Oh, memang kedatangannya dari jauh ya teman-teman ya, memang kedatangannya dari jauh, ingin ketemu ya, ingin melakukan satu langkah berani gitu kan ya. Lalu juga ini alam semesta menghendaki apa? Untuk kalian melangkah, memulai satu langkah yang baru, memulai satu awal yang baru, dan juga untuk melangkah dengan berani, even nanti hasilnya kayak gimana, end up-nya kayak gimana. Yang penting melangkah dulu dengan mantep ya. Seperti itu. Karena langkah awal itu kalau kita nggak mau mulai ya nggak akan melangkah-langkah juga gitu ya. Terus melangkah. Oke, Juli, kita lihat siapa sih yang bakalan hadir, ciri-cirinya kayak gimana ya. Kita lihat Juli, ada hope. Nih tipikal orang yang dilihat orang tuh sempurna banget teman-teman ya, sempurna banget dari luaran ya. Bener-bener orang yang punya visi yang bagus dalam hidup, bener-bener orang yang bisa diandelin ya. Hal seperti ini, dan tegas, berani, gampang bergaul juga iya, kaku juga banget, visinya baik, harapannya banyak orang, tumpuannya banyak orang, tulang punggung keluarga juga bisa ya. Ciri-cirinya kurang lebih seperti ini. Tapi yang orang gak ngerti adalah dia tuh sebenarnya orangnya gampang down ya, gampang banget down. Kita lihat alasannya ya teman-teman ya, alasannya dia hadir di bulan ini. Oke, untuk mengekspresikan gitu kan perasaannya dia yang sebenarnya seperti apa, menikmati waktu ya, bisa jadi seperti itu. Alam semesta menghendaki kalian belajar apa ya, menghargai momen gitu kan, semua adalah proses, jangan terlalu terburu-buru juga teman-teman. Ada penantian di sini ya, penantian memang seseorang yang diharapkan ya, seperti itu. Oke, kita lihat untuk bulan Agustus ya teman-teman. Agustus, kita lihat Agustus ini siapa sih yang bakalan hadir, ciri-cirinya kayak gimana ya. Kita lihat Agustus ini seperti apa. Kita lihat yang di shuffling yang ini dulu teman-teman, yang alasan kehadirannya dia. Oke, wow, ada balance, joy, oke, keseimbangan, keadilan. Oke. Ini orang yang stabil ya, stabil, keyakinannya juga kuat, terus habis gitu juga finansial juga bagus ya teman-teman ya. Tapi hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan adalah dia orangnya peduli banget sama image ya, jadi orang tuh ngeliat dia kayak gimana, seperti apa, itu penting banget buat dia ya. Dan cerdik, intriknya banyak, licik, bisa jadi memanfaatkan juga ya teman-teman ya. Alasan kehadirannya dia merasa diperlakukan gak adil, merasa dikhianati, merasa gak seimbang ya, seperti itu. Dan juga ada sih kepinginnya sih menikmati gitu ya, tapi ada perasaan takut ya, perasaan seperti itu sih. Kita lihat ya, alam semesta menghendaki apa ya dengan kehadirannya dia ini, kamu belajar apa, dia belajar apa sih ya. Membebaskan diri dari keterikatan ya, membebaskan diri dari keterikatan, menikmati momen ya bersama dengan orang yang disayang ya. Jangan sampai kita kehilangan momen hanya karena ketakutan yang ada di pikirannya kita masing-masing ya. Dan juga untuk lebih tulus sih teman-teman ya, membebaskan diri dari keterikatan hubungan yang ibaratnya itu selalu berpikir mengenai apa yang bisa didapatkan ya. Ini biasanya adalah hubungan yang penuh dengan ketakutan. Nah ini kita masih bebaskan, karena dengan seperti itu kamu jadi nggak tulus kan ya. Oke, selanjutnya adalah bulan September ya teman-teman ya. September 2023, siapa sih yang bakalan hadir di September 2023 nya kamu teman-teman. Kita lihat September, orangnya egois banget, nggak bisa yang namanya kayak
Ntar dulu ya, tunggu gitu ya, nggak bisa. Dia tuh harus prioritas yang utama gitu, prioritas yang utama. Jadi dia tuh gampang banget yang namanya cemburu ya teman-teman ya, apalagi kalau misalkan saingannya itu wow banget ya. Ya, tapi dia orang yang tanggung jawab teman-teman, tanggung jawab, berani, hangat, maskulin ya. Sosok yang bisa galak, bisa tenang ya, tergantung sama situasi dan apa motifnya gitu. Seperti itu. Tapi egois banget nih orangnya ya, nggak mau ngalah, nggak mau ngedengerin juga gitu, merasa dirinya paling bener. Kita lihat alasannya dia datang ya, alasannya dia hadir di bulan ini ya, memang harus datang, memang harus ketemu, dan bisa jadi juga ada cerita-cerita mengenai suka ya, mengenai suka, tapi udah salah satu dari kalian udah punya pasangan ya, bisa jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya alam semesta ya menghendaki kalian belajar apa gitu. Punya perasaan sayang boleh, punya perasaan cinta juga boleh, tapi ada hal-hal yang juga mesti melihat ya secara logika, secara nyata itu seperti apa. Kalau misalkan disarankan di sini sih lebih baik fokus ke apa yang kamu mau tuju dulu ya, terlebih dahulu tentang masa depan, tentang apa yang kamu sudah bangun ya pada saat ini, tidak yang namanya tergoda dengan hubungan-hubungan di luar dari hal itulah ya, seperti itu. Oke, sekarang kita akan menuju ke November ya teman-teman ya. Kita akan menuju ke November. Siapa sih ya sosok yang bakalan hadir di bulan November ini buat kamu? Kita lihat ciri-cirinya seperti apa ya. Oke, kita bakalan lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Orangnya egois banget, gak mau ngalah ya, gak mau ngalah. Terus habis gitu juga ini sebenarnya sosok yang bertanggung jawab. Ini bisa jadi orang yang sama gak sih bulan lalu, datang lagi bulan ini yang gak mau ngalah. Terus habis gitu juga gak bisa kayak disambi gitu tuh, nggak bisa teman-teman. Dia tuh harus jadi yang utama, yang diperhatikan gitu, dan masalahnya dia merasa yang paling benar sendiri, nggak mau dengerin kata orang lain gitu. Alasannya datang karena hal-hal rahasia ya kan, hal-hal yang dirahasiakan, pikiran-pikiran ya, halusinasi, ilusi gitu sih. Ya sibuk dengan pikirannya sendiri ya, seperti itu. Bukan halusinasi, lebih ke ilusi ya, ilusi yang ada di pikiran sendiri, kepikiran hal-hal yang sifatnya nggak nyata ya, seperti itu. Kita lihat alam semesta menghendaki apa sih, belajar apa. Untuk sementara waktu fokus dulu deh sama apa yang mau dikerjain gitu kan, sama apa yang disukai. Dan kalau misalkan hubungan ini memang berat teman-teman ya, dan dari pihak eksternal aja susah ya, mendingan pertimbangkan dulu deh gitu ya, jangan terlalu terburu-buru untuk memutuskan seperti ini ya. Oke, ini buat November. Sekarang kita akan menuju ke Desember ya. Desember, siapa yang bakalan datang di Desember 2023 ini teman-teman? Kita bakalan lihat orangnya emosian banget, gak sabaran, iya. Hidupnya gak gampang, banyak perjuangan juga iya. Tapi dia tipikal orang yang gak suka rahasia ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kamu nanya sama dia, walaupun dia pendiam dan introvert, tapi kalau misalkan kamu nanya sama dia, ini enak gak sih, dia bakalan jawab gak enak kalau itu emang gak enak. Jadi bukan tipikal orang yang akan basa-basi, muter-muter dulu, enggak teman-teman ya, enggak. Ini akan ngomong gitu loh apa adanya. Emosi luar biasa gitu kan ya, perasaan juga luar biasa. Bolak-balik jatuh di lubang yang sama juga iya gitu. Tapi dia orang yang disiplin, percaya diri, berani ya. Itu dia, hidupnya nggak gampang. Alasan kamu ketemu sama dia ya, alasan dia ingin datang itu apa ya? Bersyukur dan menikmati, mengalir ya, hal-hal seperti itu. Kita lihat alam semesta menghendaki kamu untuk apa? Belajar untuk melihat dari sudut pandang yang lain, belajar untuk menghargai kebersamaan ya kan. Jangan berpikir hal yang lain gitu kan ya, apalagi kalau misalkan gampang terpengaruh ya di satu hubungan dan pada akhirnya lari ke hubungan yang lain, itu jangan teman-teman ya. Cukup hargai yang namanya kebersamaan kamu bersama dengan orang yang disayang gitu. Jangan sampai nanti pas kehilangan gitu kan, jadinya sedih. Ini sedih. Begitu udah kehilangan biasanya seperti itu teman-teman ya, udah kehilangan baru ngerasa. Nah, pas barengan, wais ya, beda banget. Begitulah ya, terkadang kapan, di mana, seperti apa, bersama dengan siapa ya, kita nggak bisa namanya nentuin semaunya kita kayak gimana, nggak bisa tahu juga teman-teman. Tapi percaya deh, alam semesta ini gitu kan punya caranya, dan caranya ini pasti baik buat kita, buat aku, buat kamu. Selamat menghadapi siapapun dan bagaimanapun yang hadir di 2023 ini dengan semangat ya teman-teman ya, apapun pembelajaran yang akan kalian terima.
Oke, ditemenin sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story di setiap readingan. Semoga readingannya Oracle Card Indonesia ini bermanfaat ya buat kalian semua. Thank you so much yang sudah pada nemenin. Kita bakalan jumpa lagi di tahun-tahun depannya lagi ya, sampai selamanya. Amin ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.